Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sholatan wassalamu ala ba'du. Minal aidin wal faidin, mumpung masih Syawal pemirsa. Dan seru banget ya. Kita di luar kamera ini udah seru banget, kakak udah ketawa-ketawa soalnya ada momen dimana saya tuh lupa gitu. Bintang tamu ini tuh pernah kesini, cuma waktu dihubungi tuh kok asa kenal namanya ya sama mukanya siapa ya, tapi lupa. Akhirnya beliaunya saya pernah kesini. Astagfirullahaladzim, ternyata beliaunya itu pernah kesini dan langsung tak lama-lama lagi kita ngobrol seru-seruan, kangen-kangenan karena beliaunya udah 2 tahunan mungkin gak kesini atau 1,5 tahun lah pokoknya kesini. Beliau adalah Dhani Waskita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Gimana nih gimana Pak? Senang bisa ketemu kabarnya lagi ya, Pak akhirnya. Gimana ya Allah, maafin Alhamdulillah. saya ya Pak. Maafin saya sempat lupa. Oh iya. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mas gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya semakin gemuk ya sekarang. Nggak tahu Pak, makin gondrong tuh ya. Makin gemuk Pak, kayaknya nggak tahu deh siapa yang bilang baru Bapak ini kayaknya. Tapi keluarga sehat juga Pak? Hah? Keluarga sehat? Keluarga sehat. Semuanya Sehat, alhamdulillah. Karyawan-karyawan makin berkembang. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Ya Harus berkembang, Nah, harus berkembang. Nah, kali ini gitu ya pengen membahas perkembangannya nih. Beliau ini kesini Iya. karena emang mempunyai sebuah hadiah kepada kita, wajib berkembang. Wah, astagfirullah. Beliau kemarin kan waktu pertama kali kesini itu kita membahas tentang Master Pia, dan kali ini kita bahas Bakpia Jogja Tape. Bakpia Tape Jogja. ya. Nah. Bakpia Tape Jogja, dan saya baru pernah mendengar nih Pak. Baru pertama kali mendengar isian bakpia itu biasanya kacang hijau, terus apa lagi ya? Kelapa ada nggak sih? Keju biasanya. Tapi sekarang paling ini kacang hijau yang paling banyak. Kacang hijau yang paling banyak. Tapi sekarang berani membuat tentang bakpia tape. Yes. Nah, kita bahas nih. Nah, sama Pak Dhani. Tapi gimana Pak? Ini pembukaannya udah mulai jalan atau gimana? Jadi alhamdulillah Bakpia Tape Jogja ini kita sudah mulai jalan mulai Maret 2022. Maret 2022. Iya, berarti kira udah setahun. mendengar ke telingaku Maret 2023, berarti baru 2022. 22, udah 1 tahun, alhamdulillah. Tapi Gitu. bukannya di Jogja. Bukannya hanya di Jogja, karena memang Bakpia Tape Jogja ini kita jadikan oleh-oleh khas bakpia di sana. Oke. Karena biasanya orang-orang kan rata-rata kalau ke Jogja pasti oleh-olehnya yang dicari satu. Bakpia. Bakpia. Ya, cuma kan ini yang barunya itu kan variannya. Yes, varian betul, tape. betul. Dan ini kenapa kok bisa idenya tape itu kenapa? Karena memang kalau saya lihat tape ini kan khas banget ya, khas banget yang dipunyai oleh negara kita Indonesia. Oke, Gitu betul, ya. betul Padahal sekali. yang wisatawan di Jogja itu kan bukan cuma orang Indonesia. Ah, Ada lagi orang-orang yang
luar negeri kan datang ke sana. Mudah-mudahan dengan adanya bakpia tape ini memperkenalkan salah satu hasil bumi kita singkong itu difermentasi jadi tape, makanya jadi bakpia tape Jogja gitu, kira-kira gitu Mas. Oke, berarti emang ini buat Indonesia juga nih memperkenalkan ke mancanegara nih tentang tape ini. Terus berarti cabangnya juga bertambah dong, Pak? Iya, jadi kalau awal mula dulu itu kita buka di bakpia tape Jogja itu bukanya di Malioboro. Di Malioboronya? Di Plaza Malioboro. Oh iya. Dengan hanya menggunakan booth portable kecil, Mas. Awalnya begitu. Dan alhamdulillah sekarang outletnya sudah 3, karyawannya sudah semakin bertambah banyak. Alhamdulillah. 3 Pak? Udah 3? Iya, outletnya 3, iya. Dalam waktu 1 tahun ini? 1 tahun ini. Anjir, aku bisnis gak maju-maju. Ini yang udah nemu jalannya tuh gampang banget ya bisnis ya. Gimana loh sejarahnya kok bisa langsung 3 itu? Emang peluangnya bagus nih? Bagus sekali. Makanya kenapa kok saya memutuskan untuk buka di sana, itu karena memang prospeknya bagus. Nggak mungkin kalau saya buka di sana prospeknya nggak bagus. Iya dong. Jadi awal mula ceritanya itu bulan Januari 2022 sama Februari 2022 itu saya ngajak wisata karyawan saya. Jadi ngajak wisata ke sana. Kebetulan sih waktu itu masih ada PPKM tapi nggak terlalu yang ketat banget. Iya, jadi masih bisa wisata ke sana. Dan saya lihat, Jogja ini kok rame banget ya. Jumlah wisatawannya itu mungkin kalau saya bilang lebihin dari Malang. Jadi kalau di Jogja itu weekday-nya Jogja, jadi kalau hari biasanya Jogja itu kayak Malang. Hari weekend-nya Malang. Hari weekend-nya Malang. Iya, betul. Jadi bisa dibayangkan kan jumlah wisatawannya memang banyak banget. Dan rata-rata di sana memang orang-orang paling banyak, mungkin 95% orang kalau ke Jogja pasti nyarinya satu. Oleh-olehnya mesti bawa bakpia. Gitu. Makanya, ini kayaknya cocok nih. Kalau saya harus ekspansi ke kota Jogja. Dan pada saat saya mikir ekspansi, namanya apa nih yang cocok? Kayaknya karena di situ memang produkku adalah pia, ya berarti namanya kita kasih nama bakpia tape Jogja. Itu pertama dan satu-satunya yang ada di Jogja. Satu-satunya, Pak? Yes. Belum ada? Belum ada. Pantesan langsung 3 ya, emang berarti langsung dapet gitu loh pasarnya. Ya awalnya memang memperkenalkan sebuah produk itu nggak gampang, karena apalagi kita produk baru. Orang-orang kan biasanya kalau kita ngomong bakpia, ya yang dicari pasti kacang hijau, ya sekarang paling banyak itu. Nah, effortnya memang harus luar biasa. Saya sendiri harus tinggal di sana. Selama 8 bulan saya tinggal di Jogja. Jadi sekarang kalau kota Jogja saya udah hafal banget. Nah, kalau mau ke Jogja, aku bisa jadi guide-nya nanti. Kapan ya aku ke Jogja ya? Udah lama ya udah. Ya nanti kita ke sana deh ya. Nah, iya. Tapi sekarang masih tinggal di sana? Enggak, sudah karena sekarang di sana usahanya sudah bisa jalan sendiri. Ya cuman sebulan sekali lah ke sana. Ngecek-ngecek aja. Tapi teman-teman di sana sudah bisa jalan sendiri, penjualan juga sudah kalau alhamdulillah naik terus. Jadi naik terus, Pak. Iya, alhamdulillah naik terus, Mas. Ya itu tadi karena jumlah wisatawannya kalau saya bilang bukan banyak tapi banyak banget, Mas. Jumlah wisatanya banyak banget. Apalagi setelah PPKM nih ya. Apalagi setelah PPKM-nya udah resmi dari nol yes. ya, Pak. Ini juga bakpia mungkin dari nol, berarti saingnya nggak begitu gitu. Iya. Jadi orang-orang karena mungkin sudah ya yang aku ingin cari varian baru bakpia apa sih? Nah, akhirnya dengan mereka coba bakpia tape, karena setiap outlet itu ada testernya kan, mereka coba pasti alhamdulillah mereka langsung beli. Dan sampai sekarang banyak banget memang, banyak banget. Tapi penjualannya banyak banget. Yang ininya yang biasanya kalau misalnya melihat ya, yang banyak belinya itu orang mancanegara atau orang dalam negerinya sendiri? Yang paling banyak pasti orang lokal, karena wisatawan untuk mancanegaranya masih belum begitu banyak. Beda kalau dengan Bali. Kalau Bali kan wisatawan asingnya kan banyak banget. Kalau di Jogja banyak, tapi nggak sebegitu banyak di Bali. Kalau di Jogja masih banyak orang lokalnya. Tapi orang lokalnya udah dari mana-mana kayaknya itu, Mas. Iya. Apalagi sekarang akses tolnya kan gampang. Makanya Jogja itu dia rame karena akses tolnya mudah. Dari manapun mudah. Mau dari Jakarta, mau dari Bandung, mau dari Surabaya, dari Malang. Kita tinggal naik tol aja. Perjalanan dari Malang ke Jogja paling bisa ditempuh 4-5 jam. Betul. Naik kereta api juga naik gitu. Kereta langsung turun di Malioboro. Karena stasiun Tugu tuh. Gitu. Emang nggak ada matinya si Jogja, keren banget dah buat pembisnis dan
Apalagi terkenalnya pelajar juga dia, tambah Iya, padat aja. betul. Banyak banget pelajar di sana. Ibaratnya kalau kita pinter gitu ya, jualan apa aja di Jogja itu mesti laku. Tuh kan. Jadi peluangnya besar banget. Besar banget. Tapi pertama kali kenapa buka di Plaza Jogja? Kenapa di Malioboro? Iya. Jadi pertanyaannya kenapa kok buka pertama kali di Malioboro? Karena gini, orang kalau ke Jogja itu pasti tujuannya satu. Betul. Pasti nggak pernah absen Malioboro. Bener nggak? Betul. Saya juga pasti mampir, Iya. pasti mampir. Walaupun udah beberapa kali. Dan bahkan ada beberapa orang yang kalau ke Jogja itu nggak usah kemana-mana, ke Malioboro aja udah seneng. Iya, udah seneng. Nongkrong Padahal di juga Malioboro itu sebenarnya sudah nggak ada apa-apanya kan? Nah, lakuin sendiri pembisnisnya. Saya juga kadang heran ya, Malioboro gini-gini aja, sama aja kayak kayu tangan ya, tapi kenapa bisa rame banget gitu. Sampai Malang aja ngikut-ngikut kan jadi Nah, Malang Buru. Malah gitu satu arah lagi ya. Tapi memang ada sesuatu di sana yang menarik sih. Kita jalan kaki aja, saya aja yang selama tinggal di sana selama 8 bulan, nggak pernah bosan ke Malioboro. Nah, itu dia. Heran ya, Tuh Pak. kan? Kenapa ya, Pak? Iya, karena memang apa ya suasananya sih di Malioboro. Makanya pada saat saya memutuskan untuk buka Bakpia Tape Jogja, lokasinya harus di Malioboro. Dan alhamdulillah waktu itu mungkin Allah juga memberikan jalannya luar biasa. Saya bisa dapat tempat di Plaza Malioboro. Saya pilihnya Plaza Malioboro karena banyak orang yang di sana masuk ke Plaza Malioboro. Iya, Plaza Malioboro bukannya baru ya, Pak? Baru Udah lama ya? banget. Udah lama. Lama. Dulu namanya Mall Malioboro. Ah. Itu udah lama banget, sejak saya kecil udah ada di situ. Mall Malioboro itu. Yang yang ini kan, Pak, yang di sampingnya Malioboro pas yang sebelah kalau dari stasiun Ya di kiri, kan, Pak? Malioboronya, kalau dari stasiun kita jalan kaki paling cuman 5 menit. Maksudnya dari arah stasiun itu kan sebelah kiri ya, Pak? Ya, Iya, iya. gitu. Jadi Bakpia Tape Jogja ini awalnya ya saya buka stand kecil, Mas. Stand kecil, pegawainya cuma 3, saya pun ikut masuk di situ, ikut nawar-nawarin. Jadi stand kecil di sana, sewa tempat, sewa space itu cuman 2 kali 1,5. 2 kali 1,5, kecil banget. Kecil banget. Dari outlet yang kecil itu omsetnya alhamdulillah luar biasa. Bisa sampai ratusan juta, Mas. Tapi sekarang pindah yang di situnya atau Tetap ada di situ, tapi kita gedein outletnya. Terus kita buka juga di Plaza Ambarukmo, sama buka di Jalan Gandekan Lor, deket stasiun Tugu. Deketan berarti, Pak? Deketan. Tapi yang satunya kan di dalam mall, yang satunya di luar mall. Di luar mall. Ya. Oh, gitu. Oke. Gitu. Menarik sih, menarik. Saya sebagai jiwa pembisnis, jiwanya doang. Keren banget kalau misalnya buka di Jogja itu ya. Terus ini, Pak, bentuknya atau amanya nggak ada ada spesialnya nggak, Pak? Biasanya kan bakpia itu kan bulat nih. Nah, kita sendiri nih sini kan kok agak kotak bentuknya nih, Pak. spesial, betul. Spesial, Itulah bedanya Bakpia Tape Jogja dengan bakpia-bakpia yang ada di Jogja. Gitu. Gitu. Karena yang bakpia lainnya biasanya bulat modelnya, bulat pipih gitu kan, tertutup. Kalau ini modelnya kotak, hampir-hampir kayak sushi lah ya. Iya, sushi. Ya, itu dia. Itu bedanya, dan kulitnya dia lebih lembut. Lebih lembut. Nah, Oke. makanya Habis ini kita harus dicoba. Coba rasain. Tapi Gitu. nanti aja deh di luar kamera deh. Kalau ngobrol nanti gitu. Oke, kita akan lanjut di season 2 ya, Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Bakpia Tape Jogja. Pokoknya catat kalau misalnya di Jogja ketemu Bakpia Tape Jogja. Mampir, pokoknya mampir, wajib rasain. Oke, kita akan lanjut di season kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast Ngopi Seni, ngolah pikir santai entrepreneur di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Opopart. Caranya, buka aplikasi Opopart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Opopart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast kami, Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bank Jatim Syariah. Kembali lagi bersama Pak Adan. Pak, yes. Ini kan Jogja itu kan kalau lihat dari peta ini kecil loh Pak, kecil. Tapi kok kenapa loh banyak sekali wirausaha yang emang sukses di situ, gimana Pak? Pengembangan pasarnya itu seperti apa lingkupnya? Karena memang Jogja kan jadi kota wisata yang luar biasa ya, makanya jumlah wisatawannya sampai belasan juta di sana. Gitu. Bahkan yang terakhir kemarin dari Pak Menteri Pariwisata juga mencatat transaksi di Jawa itu sampai ratusan triliun. Wah, di Jogja itu. Gila. Memang luar biasa. Jadi apa ya, daya tariknya Jogja itu memang mungkin karena banyak tempat-tempat yang masih kayak keraton di sana itu, dan masyarakatnya Jogja juga gitu, ramah-ramahnya luar biasa. Itu mungkin yang membuat Jogja itu seneng banget orang di sana. Jadi ibaratnya kalau dibilang di sana ada kan, Jogja itu terbuat dari kenangan gitu kan. Ini ya, ada lagunya pasti juga. ada kenangan kan. Iya, ya? lagunya juga Jogja Jogja istimewa. Iya. Jadi karena banyaknya wisatawan di sana, itu yang menjadikan bisnis di sana tumbuhnya luar biasa. Karena jumlah wisatawannya itu tadi. Tapi kalau kita contoh, saya mau buka di salah satu kota yang jumlah wisatawannya kecil, ya pasti nggak akan bisa tumbuh seperti di Jogja. Jadi memang Jogja itu, kalau saya bilang ya memang benar, Jogja itu luar biasa. Jogja istimewa. Wah, seperti itu. Tapi kok kenapa tertarik buat buka cabang lagi? Pengen buka cabang lagi kan? Ngomong buka outlet lagi sih. Ini kan 3, mau nambah lagi ke 4 sampai ke 5 lah. 5 outlet di sana. Nah, selebihnya saya jualannya pakai mitra. Jadi mitra saya di sana udah ada 40. Termasuk Indomaret juga. 40. Iya. Indomaret juga masuk. Iya. Di Jogja. Di Jogja. Keren banget nih. Gitu. Wah, wis nggak bisa terbayangkan Jogja itu. Tapi kenapa buat tantangannya apa gitu Pak? Buat membuka outlet baru itu? Kalau membuka outlet baru, tantangannya pasti di lokasi. Di lokasinya memang harus benar-benar yang tepat, supaya kita nggak salah pasar lah ibaratnya. Harus tepatnya apa? Karena di Jogja kan mau ada tol Solo Jogja tuh. Nah, harus tepatnya kalau bisa sebelum pintu tol, terus tempat areanya orang-orang keluar dari Jogja. Nah, tapi kalau kita salah lokasi, yang nggak dilewatin sama orang ya sulit juga, walaupun produk kita bagus ya, tapi kalau kita salah lokasi tempat ya pasti akan jadi nggak bagus juga. Berarti berpengaruh banget ya? Pengaruh. Lokasi itu pengaruh banget. Makanya pada saat kita mau buka outlet, sebagus apapun produk kita, ya lokasinya juga harus bagus, harus tepat. Karena kalau lokasinya nggak tepat ya kembali lagi, ya tidak sesuai ekspektasi apa yang kita mau yang pasti. Gitu. Tapi ini bergeraknya di dunia offline-nya saja, apa ada online-nya juga Pak? Kalau saya sendiri sama manajemen itu offline. Yang online dari mitra-mitra, dari reseller, betul. Ada marketplace itu kayak Shopee, Tokopedia, itu semua Bukalapak, itu semuanya mitra semua. Mitra semua yang jualan. Mitra reseller itu jualan di situ. Jadi kenapa kok saya memilih nggak di online? Karena memang
Pertama, supaya kita nggak saingan sama mitra. Oh gitu. Karena mitra itu pasti jualnya harganya berbeda kan? Berbeda, betul. Gitu. Kalau kita masuk juga di online, Ya, lebih udah memilih pasti. Ya. mati. Yes, resellernya karena itu. jujur aja, mitra itu kalau jualan bakpia tape Jogja, ini seneng banget. Karena selain laris banget, jualannya luar biasa. Saya jualan itu di outlet resminya 25 juta. Mitra itu jualannya paling murah 25.000. Mitra itu paling murah itu jualannya 35.000. Wih, paling murah 35.000. Paling murah 35.000. Berarti bisa lebih dari 35.000 tuh. Kayak Itu tuh masih laku Pak, 35 ke atas tuh. Jangankan 35.000. Ada salah satu mitra yang di stasiun Tugu, stasiun Tugu kereta api itu jualnya 50.000, Mas. Set. Laku, Mas. Ya karena itu tadi, karena produknya udah mulai dikenal. Orang penasaran sama bakpia tape, rasanya gimana, dan nggak cuma penasaran tapi setelah dicoba, oh ternyata memang enak. Gitu. Makanya kalau kita bikin produk itu jangan asal kita bikin produk, asal booming gitu. Tapi memang benar-benar harus dipikirkan taste-nya gimana sih. Jadi jangan sampai orang beli oleh-oleh, cuman beli tapi nggak bisa dirasain. Nah, itu. Saya maunya orang beli oleh-oleh itu nggak cuman beli tapi bisa ngerasain juga rasa enaknya seperti apa. Jadi benar-benar oleh-oleh yang komplit lah. Kemasannya bagus, rasanya enak, harganya murah. Nah, itu dia. Tapi kalau boleh tahu ini kan udah ada mitra ya Pak. Nah berarti kan ada jangka waktu expirednya Pak. Ada. Expirednya berapa bulan? 7 hari. Nggak bulan. Hah? Bakpia tape Jogja ini expirednya cuma 7 hari. Tapi banyak mitranya Pak. Banyak. Kok berani ya? Kenapa kok berani? Berarti itu laris banget gitu. Iya. Buset. Dan sistemnya sih dulu jadi gini. Awal dulu kita buka kan Maret 2022 tuh. Saya nawarin ke mitra-mitra juga mitra nggak mau, Mas. Nah, awalnya saya itu juga mitra nggak kaget mau. 7 hari tapi mitranya banyak. Iya, mitra nggak mau, apalagi ini produk baru kan. Banyak ditolak saya waktu itu. Ya tapi saya selalu percaya kalau kita ikhtiar terus, mencoba terus, insya Allah pasti akan ada jalan kan. Gitu. Jadi saya nawarin ke mitra-mitra ya terus-terus ngenalin, saya silaturahmi ke mitra-mitra, kan banyak sekali toko oleh-oleh di sana. Apalagi kalau Malioboro. Dari ujung ke ujung itu toko oleh-olehnya banyak banget. Semua itu. Full oleh-oleh semua itu. Karena di Malioboro juga ada namanya teras 1, teras 2. Dulunya kan banyak yang jual di jalan-jalanan Malioboro. Sekarang kan sudah di sentral. Sudah di sentral. Jadi ada teras 2 Malioboro, ada teras 1 Malioboro. Itu juga banyak banget yang jual oleh-oleh. Nah, saya silaturahmi satu-satu ke mitra-mitra itu. Satu-satu. Ngenalin bakpia tape Jogja. Ya pertamanya ditolak. Nggak ada yang mau jualan bakpia tape Jogja. Nggak ada yang mau. Tapi ya wis nggak apa-apa, karena memang saya menyadari itu, karena memang ini produk baru, orang pada nggak tahu. Ya saya pelan-pelan, tapi ada beberapa mitra yang mau, karena saya kasih testernya, monggo dicoba dulu testernya, kalau cocok bisa jualan ini. Tapi ada juga sudah nyoba tester nggak mau juga. Ya namanya kita usaha kan, tapi di outlet saya sendiri, saya juga gitu ke customer. Ada customer nolak ditawarin juga ada. Tapi begitu mereka, setiap orang begitu nyoba tester, pasti beli. 99% pasti beli. Kok udah yakin 99% Pak? Karena saya yakin sama produk saya. Kan harus gitu. Intinya di situ emang. Iya, kan harus gitu. Makanya pada saat kita ngeluarin produk itu, kita harus yakin dulu sama produk kita. Produk kita ini bener-bener layak jual nggak sih gitu. Jangan sampai kita bikin produk yang ya wis asal bikin produk lah gitu. Yang penting aku jualan, tapi pada saat kita bikin produk kan kita harus benar-benar paham produk kita ini apa, manfaatnya apa. Kita harus mengenal benar produk apa yang kita jual, supaya kita tahu market kita ini siapa. Nah, itu menentukan marketnya berarti harus di tester dan silaturahim istrinya. Ya. Nah, kembali lagi Pak, itu alurnya gimana Pak? Expirednya 7 hari. Yes. Untuk mitranya seperti apa alurnya itu? Sama, jadi untuk mitra ini 1 minggu kita namanya ada stok ya, kita ngirim stok ke mereka setiap 1 minggu 2 kali, tiap hari Selasa sama hari Jumat. Jadi kita kirim hari Selasa, nanti hari Jumat kalau ada yang nggak laku kita ambil, kita jual di outlet kita sendiri, itu pasti laku. Nah, karena expirednya tadi 7 hari, kita bikin siklus. Nah, dari hari 1 ke 4 kita jual dengan harga normal. Mulai hari ke-5 ini kita jual dengan harga diskon 10%. Ini ilmu banget ini. terus. Nah, siklus di hari ke-6 kita jual dengan harga diskon 30%. Nah, hari ke
terakhir hari ke-7, nah kita jual dengan diskon dengan harga 50%. Tapi biasanya jarang sampai ke hari ke-7. Hari ke-5 ke-6 udah, biasanya jarang juga hari ke-5 ke-6. Biasanya hari ke-4 ini udah pada habis. Makanya kita pada saat kita buka outlet kayak kita buka outlet itu, ya pertama jangan banyak-banyak dulu stoknya. Oh gitu. Iya kan, masaknya jangan, karena kita lihat dulu nih marketnya seperti apa. Waktu saya pertama kali buka juga gitu, masaknya nggak banyak-banyak dulu. Karena ini kalau sudah habis, nambah lagi masaknya, produksinya nambah lagi. Nambahnya juga jangan ekstrim. Contoh, sekarang kita kapasitas 500 seandainya, 500 box gitu. Ya udah kita lihat perkembangannya 500 box. Oh ternyata 500 box ini habis dalam waktu 3 hari. Nah kalau gitu nambah yuk, nambah lagi berapa? Nambahnya mungkin nambah 100 dulu, 600. Nanti kalau habis lagi, nambah lagi 700, gitu terus. Supaya waste-nya nggak banyak. Tapi kalau kita tiba-tiba, wis saking percaya dirinya, produksi langsung 10.000. Wow. Ternyata yang laku cuma 1.000. Mati. Nah, itu. Tapi gini Pak, tadi kan ada yang jeneng katakan, yang dari mitra itu kalau misalnya aku pindah ke Yes. pusatnya. Ya. Itu kan berarti harganya turun kan Pak? Ya. Dalam artian itu nggak turun-turun begitu amat ya Pak? Enggak. Karena emang harga di mitranya lebih tinggi, kembali lagi ke pusatnya. Ya. Berarti harga normal dong? Iya. Atau turunnya sedikit banget? Kita ke mitra itu sekarang sistemnya konsinyasi. Konsinyasi. Nah, karena kita memang produk baru, saya nggak akan memaksakan mitra untuk membeli langsung, nggak beli nggak beli putus. Tapi saya menggunakan sistem konsinyasi. Jadi sistem konsinyasi itu, contoh, Mas punya toko oleh-oleh nih, ya udah, saya masukin, Pak, saya boleh nggak masukin, Mas, saya boleh nggak masukin produk saya nih. Sistemnya konsinyasi aja. Jadi kalau laku baru setoran, kalau nggak laku ya kita ambil lagi nanti. Gitu. Dengan seperti itu, mitra senang banget. Plus, saya juga punya program untuk mitra. Jadi mitra juga harus kita bikinin program tuh supaya mereka jualannya banyak. Kira-kira dikasih apa? Reward. Yes, keren loh, pinter loh. Saya anak mitra harus manajemen cuma nggak punya usaha Pak. mitra harus kita kasih reward. Gitu. Jadi nggak cuman mereka diminta jualannya kenceng, tapi apa sih reward buat mereka? Nah itu juga menstimulus atau kalau kita bilang men-trigger dia, menyemangati dia untuk wah dodolan bakpia tapi Jogja ya enak ya. Wis laris untung, ya, oleh reward. Reward Nah, itu Mas. Tapi ini Pak, kalau misalnya di salah satu mitra nih Mas, Yes. itu emang benar-benar lakunya tuh kurang. Berarti kan kita tarik. Itu tetap kita istiqomah ngirim terus apa udah ganti mitra aja seperti itu, udah push ganti. Nah, kalau ada yang seperti itu kita lihat dulu. Ini nggak lakunya kira-kira kenapa ya? Nah, itu. Apakah lokasi mitranya yang memang kurang strategis? Terus apakah kurang promosi di situ? Nah, kita lihat dulu kenapa. Kalau memang kurang promosi ya kita kasih material promosi seperti mungkin roll banner, standing banner. Kita bantu promosinya dia. Kita kasih tester juga di situ supaya orang yang beli bisa nyobain bakpia tapi Jogja. Nanti kalau sudah dilakukan itu tetap nggak bisa, ya berarti memang lokasinya kurang bagus. Ya kita stoknya ke mereka sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak. Yang penting ada. Berarti kita survei dulu tokonya ya sebelum. Ya, iya. Nggak ambil. Nggak asal semua toko kita masukin. Kita kira mau nggak jual nih mau. Ternyata akhirnya kurang kayak gitu ya Pak. Enggak, jadi kita benar, makanya mitra itu harus kita bina juga supaya nggak cuman kita kasih produk tapi kita bina supaya mereka juga jualannya juga kenceng kan, karena mitra kan jualannya bukan cuma bakpia tapi Jogja, jualan oleh-oleh lain kan. Nah supaya bakpia tapi Jogja ditawarin kan, nah mereka kita bina, kita ajarin, kita kasih reward tadi itu. Nah sekarang pertanyaan saya menghadap apa gini nanti dulu. Seru ini soal ilmu semua sumpah. Nah, itu menghadapi kompetitornya kan kompetitor yang sama nih Pak, bakpia semua. Yes. Itu gimana Pak? Ya. Nggak apa-apa. Apa sih jualannya nggak ada kompetitornya? Pasti ada dong. Ada Iya, kan? pasti ada. Jadi nggak apa-apa. Kompetitor kan bikin kita jadi lebih berpikir untuk maju kan. Gitu. Jadi nggak usah takut sama kompetitor, nggak ada masalah. Yang penting itu taste-nya kan. Jadi kalau kita produknya boleh sama, tapi taste-nya bisa berbeda. Nah, saya yakin sama taste produk saya. Makanya begitu ada bakpia tapi Jogja, ya orang-orang, ya customer sekarang udah pinter-pinter kok. Mereka mahal itu nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Jangan sampai mahal, rasanya nggak karuan gitu. Itu dia. Apalagi kalau ada murah rasanya enak lah, gitu. Makanya pada saat kita
bikin produk itu kan kita juga harus tahu kompetitor kita ini siapa sih, terus mereka harga jualnya gimana, promosi mereka seperti apa. Nah kita harus tahu banget itu. Jadi nggak asal cuman ngeluarin terus kita nggak tahu market kita siapa, nggak tahu kompetitor kita siapa ya sulit gitu. Siap. Jadi nggak usah khawatir kalau ada kompetitor, nggak apa-apa. Oh, ya. Oke, nggak apa-apa pemirsa, tuh ilmu banget ini dalam ini, makanya sih aduh udah dari belakangnya udah berhenti dulu. Oke, siap. Kita berhenti dulu, kita akan lanjut season 3 di mana kita akan bincang-bincang tentang bakpia tape Jogja. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Yatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi OPPOMart. Caranya, buka aplikasi OPPOMart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi OPPOMart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takwid Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Yatim Syariah. Nah, pemirsa, ini di depan saya itu udah ada bakpia tape Jogja. Kali ini saya pengen ngerasain apa sih bedanya sama bakpia yang lainnya. Nah, coba. Boleh ya, Pak? Boleh, monggo. Harus dong. Ini dari tampilannya aja udah bentuknya tuh beda dengan bakpia sebelumnya. Nih yang pertama lebih besar, pasti lebih besar loh daripada bakpia yang bulat-bulat itu loh. Oke, kita coba. Betul. Lebih lembut kulitnya, betul sekali. Ini jangan dimakan ya Pak, bekas saya. Benar. Memang kulitnya ada beberapa lapisan, tapi lapisan itu benar-benar lembut banget. Dicampur dengan tapenya emang super lembut. Dan lagi, nah biasanya tape kan asem ya Pak. Ini tapenya nggak asem sama sekali, tapi manis. Nah paling cocok itu di sajikan dengan kopi, teh, apapun minuman itu cocok. Beneran cocok ini, apalagi suasananya mendung kayak di luar sini. Bisa aja iklannya. Dan benar-benar emang enak kok. Nah berbicara dengan UMR Pak. Ya. Tadi kan sudah sempat bahas di luar. UMR itu Jogja kan kecil banget ya Pak. Ya. Kita pasti tahu lah UMR Jogja itu ya. kecil. Saya juga terheran-heran. Yang pertama kota wisata, kota mahasiswa, pastinya pada penduduk, tempat usahanya banyak. Tapi kenapa UMR Jogja itu kecil banget sampai ya jauh lah kalau misalnya sama Malang. Ini berpengaruh nggak sih Pak sama marketnya jenengan atau pemasaran jenengan itu? Pengaruhnya lebih bagus
Lebih bagus gimana tuh, Pak? Karena kosnya lebih kecil kan jadinya. Oh iya, aku mikir gitu. Iya, kosnya lebih kecil ya. Benar. Iya kan? Kosnya lebih kecil. Saya pertama kali saya buka di sana juga kaget. UMP-nya Jogja kecil juga ya. Saya juga kaget. Tapi ya alhamdulillah secara kos jadi agak lebih ringan gitu. Tapi kalau pengaruh nggak baiknya nggak ada sih. Dan teman-teman di sana juga memang mungkin karena biaya hidupnya juga rendah. Makanya UMP-nya menyesuaikan. Oh, gitu. Tapi Kira-kira untuk gitu. persewaan outlet itu sama aja kayak di Malang apa emang lebih Lebih rendah juga? mahal. Oh, lebih mahal. Lebih mahal. Kalau secara kos biaya sewa tempat jauh lebih mahal. Kenapa kok lebih mahal? Ya balik lagi. Di situ sentra wisatanya, sentra wisata. marketnya gede banget. Apalagi kalau kita ngomong sewa tempat di Malioboro, mahal banget. Berarti emang marketnya semua oleh-oleh itu bukan orang asli Jogjanya ya, orang Iya. pendatang semua. Iya, Wah, keren. Gak ada matinya, wis. Nggak Usaha ada. Di sana gak ada matinya. nggak ada. Tiap hari rame. Boleh. Malioboro itu tiap hari rame. Tiap hari rame. Kita bakal bisnis apa ya, cuy? Harus ke Jogja supaya tahu bisnis apa di Iya. sana. Harus di Jogja. Saya di Jogja pernah, tapi ke Kulon Progo seringnya. Kulon Progo ada tempat kecil banget, tempat terpencil. Nah, berarti 3 ini emang terus berkembang nih, Pak. Jadi yang paling baru buka itu yang terakhir buka ya itu yang di Jalan Gandekan. Tapi ya gitu jualannya tiap bulan naik terus, nggak pernah turun. Gitu karena dia pertama outlet satu-satunya di luar mall. Bahkan yang di mall pun yang saya nggak ngira Plaza Ambarukmo juga ramai, ternyata ramai juga di Plaza Ambarukmo. Yang notabene padahal dia bukan mall Berarti yang duanya itu wisatawan. di mall semua sih? Yang Plaza dua itu semua? di mall, Plaza Malioboro sama Plaza Ambarukmo, yang di ketiga di Gandekan. Gitu. Untuk ini, Pak, apa sharing tentang semangat berwirausaha apa gimana, Pak? Buat teman-teman yang barangkali pengen yakin buat usaha itu gimana, Pak? Karena besan pengalaman gue aja ya. Ya, iya. Karena dulu aku juga kerja, terus sekarang wirausaha. Jadi semangatnya itu kalau kita wirausaha itu jadi lebih pinter sih. Lebih pintar. Jadi lebih pinter. Karena kalau kita wirausaha kan berjuang sendiri kan. Mau kita maju apa enggak, yang nentukan kita. Tapi kalau kita kerja ikut orang, kita cuma nerima tugas. Oke. Yang memikirkan maju perusahaan bukan kita. Karena kita cuma nerima tugas. Kita cuma terima, kalau kita bagian sales ya kita cuma terima target sales penjualan ya kita targetnya mencapai target itu penjualan tadi. Tapi kita nggak mikir masalah kita produknya bagaimana, pemasarannya seperti apa, kemajuannya ke depan gimana. Nah itu kita nggak mikir. Tapi kalau kita wirausaha itu luar biasa. Jadi value kita itu jadi nambah. Ibaratnya kalau harga diri kita apa ya? Kalau diri kita ini ada harganya itu semakin naik gitu loh. Jadi memperkaya wawasan kita semakin luar biasa. Jadi kan manusia itu ada, kalau pernah dengar otak kiri, otak kanan ya. Dulu waktu kita kecil itu kita paling sering menggunakan otak kanan. Otak kirinya nggak digunakan. Bedanya apa sih? Kalau anak kecil itu kan dia nggak pernah mikir kan, nggak pakai analisa. Mau nyebrang jalan tinggal nyebrang aja dia, nggak noleh kanan kiri. Nah semakin dewasa kita menggunakan paling banyak otak kiri, otak penuh analisa. Jadi mau ngapa-ngapain dianalisa, mau ngapa-ngapain dianalisa. Mau nyebrang kan kita analisa dulu, rame nggak nih, ada mobil nggak nih, toleh kanan kiri, baru kita nyebrang. Nah di wirausaha kita harus lebih banyak menggunakan otak kanan. Ojo kan mikir wis. Tapi juga bukan berarti nggak harus berpikir sama sekali ya, tetap harus berpikir tapi lebih banyak ke actionnya. Jangan sampai kita cuman wirausaha, cuman planning. Memikirkan, oh aku wirausaha ini cuman dalam pikiran toh, tapi gak action. Nah itu. Ya sama aja. Gitu. Jalan Jadi, di tempat. Iya, jadi wis percaya aja kalau wirausaha yang penting ikhtiar terus mencoba, gagal nggak apa-apa. Karena saya gagal juga berkali-kali. Gagal itu nggak apa-apa gagal. Tapi dari gagal itu kita bisa belajar banyak hal. Oh kita dulu gagal kenapa ya? Kita list tuh gagalnya karena apa. Nah dari situ kita belajar. Pada saat kita bikin usaha baru, nah kita memperbaiki kegagalan itu dari usaha yang lama supaya kita lebih maju lagi. Nanti kalau yang ini gagal lagi ya kita pelajari lagi gagalnya kenapa ya. Jadi nggak usah takut gagal wis. Kalau usaha itu nggak usah takut gagal. Gagal usaha A masih ada B. B kita C lagi. C bikin D. D gagal
nanti pasti ketemu. Gitu, pasti ketemu. Nah, untuk kemitraan Pak, barangkali ada teman-teman yang mau bergabung di mitra jenengan itu gimana Pak? Nggak ada, kita nggak ada Bakpia Tempe Jogja, saya nggak memfranchise-kan. Kalau mitra itu kalau Mas punya toko oleh-oleh ya monggo, kalau mau jualan Bakpia Tempe Jogja, nggak ada biaya apapun. Barangkali ada yang pengen jualan di marketplace-nya atau sebagainya. Kalau mau jadi reseller, kalau mau jadi reseller langsung aja daftar ke outlet bisa. Jadi ada kok WA tadi, buka aja IG-nya Bakpia Tempe Jogja. Di situ kalau mau daftar reseller bisa. Gitu. Oke, itu pemirsa yang tertarik pengen jadi resellernya Bakpia Tape Jogja bisa langsung IG-nya, namanya sama ya, Bakpia Tape Jogja. Nah itu langsung buka aja, di calling langsung, nggak usah banyak tanya, laku pasti laku. Langka soalnya baru pertama kali, varian baru, terus bentuknya baru, rasanya enak, wah top lah, top. Nah terakhir Pak. Yes. Sedekah nih Pak. Ya. Kita sedekah lagi. Pernah kesini sebenarnya sedekah ya, ini sedekah lagi. Tapi baru-baru ini jadi Pak, pernah nggak ngerasain keajaiban sedekah? Waktu buka deh, waktu buka di Jogja, hasil dari keajaiban sedekah itu seperti apa Pak? Jadi gini, waktu pertama kali kita buka, ya kan kita nggak kenal siapa-siapa di sana. Iya betul. Salah satunya yang banyak di sana itu kan ada paguyuban, ada tukang beca, ada delman dan sebagainya. Nah, untuk kita supaya dekat sama mereka, nah kita ibaratnya membuka diri untuk kita bantu mereka. Mereka kebutuhannya apa sih gitu. Kita bantu mereka. Dengan seperti itu kita jadi akrab sama mereka, sama paguyuban tukang beca dan sebagainya. Jadi dekat, yang dulunya gak dekat sekarang jadi dekat. Itu impactnya sedekah di situ. Jadi sedekah kan bukan cuma duit kan. Iya, betul. Sedekah itu bisa makanan, bisa mungkin produk kita. Iya, saya sering bagi-bagi produk tuh, bukan cuma ke tukang beca, tapi ke orang-orang di situ kan banyak angkringan, ke angkringan, sampai angkringan itu rela mau memasarkan Bakpia Tape Jogja. Oh gitu. Iya. Angkringannya di depannya Malioboro. Iya, di Jalan Dagen, Sorowijayan itu. Mereka memasarkan sampai jualan, dan mereka kalau jualan info pasti. Mas, aku habis jualan loh ini tadi. Loh. Gitu. Berarti jadi, peluang pun di mana-mana ya. Iya, jadi ibaratnya kalau kita apalagi itu tempat yang baru kan, ya kita nggak ocok pelit lah gitu loh. Jadi kita harus berbagi atau sedekah itu nggak mesti dengan uang kan, tapi dengan apa yang kita punya aja, insya Allah impact-nya pasti ada. Pokoknya yang menerimanya itu bermanfaat, itu pasti namanya sedekah gitu. Itu Bakpia Tape Jogja. Silakan Anda mampir kalau misalnya ke Jogja. Dan insya Allah saya bakal mampir nih. Pokoknya harus ingat nih, harus beli kalau misalnya ke Jogja. Dan terima kasih Pak Denny atas waktunya. Nggak bosan-bosan udah 2 kali ya sini. Nanti harus ketiga buka cabang lagi Semarang, Surabaya. Surabaya udah ada ya? Surabaya udah ada ya? Nggak ada, kan cuma ada di Jogja. Oh iya ya. Iya. Buka cabang kita angkat lagi. Lupa. Oke pemirsa, terima kasih sekali lagi udah selalu setia nonton kami, dan kami tidak bosan-bosan akan memberikan suatu ilmu tentang usaha untuk kalian. Semoga ilmunya itu yang tadinya usahanya macet bisa jalan lagi, bisa berkembang lagi dan sebagainya. Dan ini buat Pak Denny juga, terima kasih untuk menyedekahkan ilmunya buat para pemirsa. Sama-sama. Ya, sedekahnya nggak pernah putus ya. Nah itu udah putus, pokoknya sampai kiamat tuh bakal terus amal jariyahnya ilmu itu. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat rumah sederhana dan ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke,
teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami, perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus sehat, amin, 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 amin,